Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya Raihan Ahmad Fauzan, Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai peralatan yang ada di Stasiun Kualitas Udara yang berlokasi di Ciberem, Bogor, atau di Puncak Bogor. Jadi kemarin saya sudah kunjungan ke stasiun kualitas udara yang ada di Bogor untuk mengetahui sih apa saja peralatan-peralatan yang ada di sana. Jadi di stasiun kualitas udara Ciberem Bogor itu memiliki 8 peralatan kualitas udara di samping peralatan meteorologi ataupun klimatologi lainnya. Nah, teman-teman bisa menjumpai peralatan kualitas udara yang ada di stasiun ini. Yang pertama ada ARWS atau Air Rain Water Sampling, yang mana merupakan sampler air hujan sebenarnya. Lalu yang kedua ada BAM tipe 1020. Alat ini merupakan alat sampling dan analyzer otomatis untuk mengukur parameter aerosol ukuran PM10. Selanjutnya ada BAM tipe ACSA 14. Nah, alat ini merupakan evolutionary analyzer yang dapat mengukur spesies kimia di aerosol atmosfer, yaitu PM2,5 dan PM10. Kemudian ada thermoscientific model 42i yang mana merupakan analyzer parameter NO, NO2, dan NOx di udara. Selanjutnya ada thermoscientific model 43i yang merupakan analyzer yang bekerja secara otomatis untuk mengukur parameter sulfur dioksida di udara. Kemudian ada Kimoto DA787 yang merupakan ozonator atau analyzer otomatis kadar konsentrasi ozon permukaan yang ada di udara sekeliling. Kemudian ada HF sampler atau High volume sampler yang mengambil sampel SPM, yaitu suspended particle method. Terakhir ada LCASQ atau Low Cost Air Sampler Quality yang merupakan alat untuk mendeteksi, memantau, dan melaporkan polutan udara tertentu seperti partikel atau PM dan karbon dioksida serta faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Makanya di LCASQ ini terdapat sensor tambahan yang ada di atasnya. Nah, tapi teman-teman, ada satu peralatan yang menurut saya menarik untuk kita bahas bersama, yaitu thermoscientific tipe 42i atau NO, NO2, dan NOx analyzer. Nah, jadi alat ini merupakan analyzer NO, NO2, dan NOx analyzer yang bekerja menggunakan prinsip chemiluminescence. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kerja dari alat ini, teman-teman harus mengetahui apa spesifikasi yang dimiliki oleh alat ini. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel spesifikasi dari thermoscientific tipe 42i. Nah, di sini terdapat parameter-parameter yang menjelaskan kemampuan alat ini untuk mengukur kadar konsentrasi natrium oksida. Dan yang perlu diperhatikan khususnya teknisi ketika ingin memasang alat ini yaitu analog output, digital output, dan digital inputnya, serta serial portnya. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian alat ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, alat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada converter, flow transducer, ozonator, reaction chamber, PM3 assembly, dan lain-lainnya. Bagian alat yang perlu kita perhatikan di sini ada 3, yaitu converter, yang mana converter ini merupakan konversi gas NO ke NO2 ke NO dengan cara memanaskan molybdenum hingga kira-kira suhunya sekitar 325 derajat Celcius untuk mengubah dan mendeteksi NO2 ini. Lalu selanjutnya ada ozonator yang merupakan tempat menghasilkan konsentrasi ozon yang diperlukan untuk reaksi chemiluminescence. Nah, ozon ini bereaksi dengan NO dalam sampel udara ambien untuk menghasilkan molekul NO2 yang tereksitasi secara elektronik. Dan yang terakhir merupakan bagian utama alat ini, yaitu reaction chamber. Nah, reaction chamber ini merupakan ruang reaksi yang menghasilkan energi foton, yang mana energi tersebut akan dikonversi menjadi kadar konsentrasi NO, NO2, dan NOx. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke skema kerja alat ini. Bisa dilihat dari diagram skema berikut. Jadi alat ini bekerja berdasarkan metode chemiluminescence, yaitu reaksi gabungan oksida nitrat dan ozon. Nah, jadi itu chemiluminescence merupakan fenomena yang mirip dengan cahaya kunang-kunang. Teman-teman pernah menjumpai kunang-kunang bukan? Nah, oke. Jadi skema kerja alat ini dibagi menjadi 3 skema utama. Yang pertama NO2 NO converter, ozonator, dan reaksi CLS atau chemiluminescence, yang mana kita sudah disebutkan bahwa terdapat 3 bagian utama penting yang ada di alat ini.
Jadi yang pertama, reaksi CLS ini membutuhkan NO atau natrium oksida dan ozon. Untuk mendapatkan NO dan ozon, alat ini terdapat yang namanya NO2NO converter dan ozonator. Yang pertama ada NO2NO converter. Jadi alat ini menghisap udara yang memiliki kandungan NO2 dan kemudian alat NO2 tersebut akan diubah menjadi NO menggunakan konverter molybdenum. Nah, NO sudah kita dapat, lanjut ke ozonnya. Ozon didapatkan dari ozonator. Pembuatan ozon dari udara kering yang masuk dengan sistem dielectric barrier discharge. Nah, ketika NO dan ozon didapatkan, kedua senyawa tersebut akan diarahkan pada reaction chamber. Nah, di reaction chamber ini terjadilah reaksi Chemical-Cyan. Untuk reaksinya seperti gambar berikut. Nah, sini bisa terlihat bahwa NO dan ozon bereaksi menghasilkan NO2 tereksitasi dan oksigen. Nah, dari NO2 yang tereksitasi ini akan dideteksi oleh PMT atau photomultiple tube, yang mana NO2 tereksitasi ini akan menghasilkan cahaya. Nah, cahaya tersebut akan dideteksi oleh PMT yang dikonvert menjadi sinyal listrik dan dikirimkan ke papan input. Jadi kita mengetahui kadar konsentrasi NO2 dari cahaya yang dihasilkan reaction CLS. Nah, jadi cahaya yang dihasilkan CLS ini berbanding lurus dengan kadar konsentrasinya. Nah, jadi alat ini bisa mengukur alat NO dan NO2 seperti itu. Itulah mengenai skema kerja dari alat termoscientific tipe 42i. Selanjutnya adalah pemasangan alat ini. Jadi terdapat 4 tipe pemasangan alat ini. Yang pertama ada rack mount option assembly, yang merupakan tipe pemasangan yang dipasang dalam bentuk formasi. Sama halnya dengan rak, gambarnya seperti bawah ini. Selanjutnya ada tipe 2, yaitu bench mounting, yaitu pemasangan yang dilakukan dengan cara bertingkat, seperti bangku penonton. Selanjutnya ada tipe 3, pemasangan yang dilakukan dengan cara seperti gantungan AEA, atau AI rack mounting. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah retrofit rack mounting, merupakan pemasangan dengan menggunakan alat retrofit berbentuk rak. Yang namanya alat analyzer pasti membutuhkan yang namanya perawatan supaya alat ini tetap terus bisa bekerja dengan baik. Nah, bagaimana sih cara perawatan alat ini? Yang pertama ada menjaga kebersihan cover peralatan, lalu yang kedua penggantian ozonator air feed drying column, yang ketiga ada penggantian dan inspeksi pipa kapiler, lalu yang keempat ada pemeriksaan dan pembersihan sirip pendingin termoelektrik, selanjutnya ada pembersihan dan inspeksi fan filter. Nah, itulah pembahasan mengenai peralatan analyzer natrium oksidat jenis termoscientific tipe 42i. Nah, teman-teman bisa mencari lebih jauh mengenai peralatan ini dengan datasheet peralatan tersebut. Nah, jika teman-teman penasaran mengenai rincian atau detail peralatan lainnya seperti BAM tipe ACSA ataupun BAM 1020 ataupun peralatan canggih lainnya, silahkan sampaikan di kolom komentar pada video ini. Jika teman-teman terdapat beberapa pertanyaan ataupun tanggapan lainnya, bisa disampaikan saja di kolom komentar. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.